Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang asuransi syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asep Somantri. Saya Astrid Kinasi. Saya Aulia Rahmawati. Saya Dara Darastila. Saya Dita Puspita. Saya Elvira Eliana Putri. Saya Syah Sayyidatun Nisa. Saya Ihsan Al-Faujan. Saya Indah Julianti. Saya Intan Pujianti. Saya Kamala Febriani. Pengertian asuransi syariah. Menurut UU No 14 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara: yang pertama, memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau Yang kedua, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya beserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sementara itu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 21 DSN MUI /10/2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Berdasarkan pengertian tersebut, asuransi syariah memiliki landasan saling menanggung atau saling menjamin. Maksudnya, orang yang menggunakan asuransi syariah akan saling menanggung risiko yang terjadi. Saling menanggung atau memikul dalam hal ini dilandaskan atas dasar tolong-menolong dalam hal kebaikan dengan cara mengeluarkan dana tabaruk atau dana kebajikan. Adapun perbedaan utama antara asuransi syariah dengan konvensional terletak pada pengelolaan. Yang pertama, asuransi syariah memiliki konsep pengelola syarik-syirik di mana para peserta mempunyai satu visi, yaitu tolong-menolong melalui tabaruk. Yang kedua, asuransi konvensional memiliki konsep pengelolaan transfer risk, di mana risiko peserta ditanggung oleh perusahaan. Selanjutnya adalah sejarah dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran asuransi syariah pertama pada tahun 1994. Saat itu, PT Syarikat Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994, yang kelahirannya dimotori oleh ICMI atau Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang ketua umum pertamanya adalah Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie atau Presiden Indonesia yang ketiga. Sebagai lembaga baru, pada Desember 2018 tercatat sudah ada 50 perusahaan dalam bentuk unit usaha syariah atau bisa disingkat dengan UUS, dengan perincian sebanyak 23 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah, dan 2 perusahaan reansuransi syariah. Selanjutnya, perusahaan yang mengajukan spin-off atau memisahkan dari perusahaan induk. Sebanyak 13 nama yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi syariah, 5 perusahaan umum syariah, dan 1 perusahaan reansuransi syariah. Jika ditinjau dari sisi aset, total aset asuransi syariah secara nasional mencapai 40,5 triliun pada tahun 2017. Angka itu naik 22% dibanding tahun 2016 yang mencapai 33,2 triliun.
Sementara pada saat itu, persentase pertumbuhan aset asuransi konvensional hanya mencapai 17,6%. Selanjutnya, tujuan dan prinsip asuransi syariah. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi akidah, misi ibadah, misi iktisadi, dan misi keumatan. Yang kedua, meringankan risiko yang dihadapi oleh peserta asuransi dengan mengambil alih risiko yang dihadapi. Yang ketiga, menciptakan rasa aman, nyaman, dan tentram di kalangan peserta asuransi sehingga memungkinkan untuk lebih berani meningkatkan bisnisnya. Yang keempat, mengumpulkan dana sebagai tabungan melalui premi yang terkumpul sedikit demi sedikit yang pada akhirnya akan terhimpun dana yang banyak. Untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip dalam pengelolaannya. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah antara lain sebagai berikut. Prinsip Tauhid. Tauhid merupakan dasar utama dalam setiap aktivitas kehidupan seorang muslim, termasuk dalam masalah ekonomi. Artinya, ketika melakukan aktivitas berasuransi, ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber dari segalanya. Prinsip keadilan. Keadilan dalam berasuransi ketika terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak yang terikat oleh akad, artinya antara hak dan kewajiban harus seimbang dan profesional. Prinsip tolong-menolong. Seseorang yang ikut dalam asuransi syariah harus menyadari bahwa saling tolong-menolong atau saling membantu di antara peserta asuransi merupakan suatu motivasi. Dengan ditetapkannya dana tabaru yang dikelola oleh perusahaan asuransi untuk menolong peserta asuransi yang terkena musibah. Prinsip kerjasama. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Dengan berasuransi, sesungguhnya sudah terjadi kerjasama antara peserta dan perusahaan asuransi dalam membentuk akad dengan konsep mudarodah atau mustarakah. Prinsip amanah. Perusahaan asuransi harus memiliki transparansi yang mudah diakses oleh peserta terkait penyajian laporan keuangan tiap periode, sehingga nilai-nilai akuntabilitas dapat terwujud. Prinsip kerelaan. Kerelaan artinya tidak ada paksaan dalam melakukan akad antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Semua harus dilakukan atas dasar kerelaan. Larangan praktik riba, gharar, dan maisir. Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur riba, yaitu mengambil kelebihan. Praktik gharar yaitu ketidakpastian dalam berasuransi, sedangkan praktik maisir adalah untung-untungan, artinya ada pihak yang dirugikan. Landasan hukum asuransi syariah yang terdapat dalam Al-Quran. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling melindungi dalam keadaan susah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Al-Quraisy ayat 4. Artinya, yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Landasan hukum asuransi syariah yang terdapat dalam hadis. Hadis tentang menghindari resiko diriwayat dari Anas bin Malik RA. Bertanya seseorang kepada Rasulullah SAW tentang untanya. Apa unta ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rasulullah SAW bersabda, ikatlah unta itu kemudian bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Tirmidzi. Hukum asuransi syariah menurut MUI. Hukum asuransi syariah menurut Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI tentang asuransi syariah antara lain sebagai berikut.
1. Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. 2. Fatwa nomor 39 tahun 2002 tentang asuransi haji. 3. Fatwa nomor 51 tahun 2006 tentang mudharabah mustarakah pada asuransi syariah. 4. Fatwa nomor 52 tahun 2006 tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi dan resulansi syariah. 5. Fatwa nomor 53 tahun 2006 tentang akad terbaru pada asuransi dan resulansi syariah. Selanjutnya, konsep asuransi syariah. Adapun konsep asuransi syariah antara lain yaitu: pertama, unsur tolong-menolong dengan dana tabaru yang memungkinkan dana tersebut dipinjamkan kepada peserta tanpa paksaan. Yang kedua, dana yang disetorkan tidak akan hangus walaupun masa tanggungan sudah habis dan akan dikembalikan. Yang ketiga, prosedur asuransi dilandasi akad yang sesuai dengan syariat. Selanjutnya, akad yang ada di dalam transaksi pada asuransi syariah. Yang pertama, akad tabaru, yaitu peserta asuransi memberikan hibah berupa premi melalui dana tabaru yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengolahan dana hibah tersebut. Yang kedua, akad tijarah mudharabah, yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Dalam akad ini, perusahaan asuransi sebagai pengelola, mudharib, dan peserta sebagai pemegang polis, sahibul mal. Premi dari akad ini dapat diinvestasikan dan keuntungannya dibagi hasilkan. Yang ketiga, akad wakalah bil ujrah, yaitu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian ujrah. Dalam hal ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil dari peserta dan dapat menginvestasikan premi yang diberikan, tetapi tidak berhak mendapat bagian dan hasil investasi. Yang keempat, akad mudharabah mustarakah, yaitu pengembangan dari akad mudharabah di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib juga menyertakan dananya untuk berinvestasi bersama dana dari peserta. Bagi hasil investasi dibagikan sesuai nisbah yang disepakati dan sesuai dengan porsi dana masing-masing. Selanjutnya, manfaat asuransi syariah. Tanpa bermaksud mendahului qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, asuransi syariah dapat diniatkan sebagai ikhtiar seorang muslim dalam persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan terjadinya risiko. Melalui asuransi, seseorang akan mendapatkan perlindungan atas risiko. Adanya rasa aman yang terteram juga dapat dijadikan sebagai tabungan atau investasi jika pada perusahaan asuransi tersebut terdapat investasi dalam produknya. Adanya prinsip tolong-menolong antar sesama. Dengan berasuransi syariah, dari awal peserta sudah berniat dan termotivasi untuk menolong dan ditolong. Karena risiko asuransi syariah adalah risk sharing, artinya setiap peserta yang membayarkan uang premi akan dikumpulkan oleh perusahaan asuransi. Nantinya, dana tersebut akan disalurkan kepada peserta yang mengalami musibah. Pengelolaan dana yang islami. Dalam mengelola dana, perusahaan asuransi syariah harus terhindar dari maisir, garar, dan riba. Begitupun dengan dana investasi peserta asuransi. Tidak boleh diinvestasikan pada saham dari emiten yang memiliki kegiatan usaha yang dilarang menurut prinsip syariah. Tidak berlaku sistem dana hangus. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai dana tabaru tidak akan hangus, walaupun tidak terjadi klaim selama masa perlindungan. Transparan dalam mengelola dana. Perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dana secara transparan.
termasuk kontribusi penggunaan dana atau pembagian hasil investasinya. Jika terjadi surplus underwriting, pembagian nisbahnya pun secara transparan akan dibagikan kepada peserta asuransi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.